Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan happy, sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 1, anak soleh bermain di lingkungan rumah. Dan pembelajaran 2 yaitu tentang perkalian dan keberagaman benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menghitung perkalian bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan keberagaman benda yang ada di lingkungan sekitar. Itu teman-teman ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, pertama-tama sediakan terlebih dahulu buku tematik 2B dan alat tulis. Jika sudah, cari tempat yang nyaman untuk kita mulai belajar bersama dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Hari ini, Ibu menemani Salman belajar perkalian. Salman membuat 3 buah pesawat kertas. Said juga membuat 3 buah pesawat kertas. Sofia ikut melihat kegiatan Salman dan Said. Jika digabungkan, berapa jumlah pesawat kertas semuanya? Mari kita berhitung bersama-sama. Di sini ada pesawat Salman. Ada berapa teman-teman? Ada 3. Ada pesawat Said, sama-sama angka 3. Kita sudah tahu teman-teman ya, pesawat Salman ada 3. Jika digabungkan dengan pesawat Said berarti ditambah berapa? 3. Sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, teman-teman juga bisa merubah bentuk penjumlahan ini menjadi perkalian. Karena di sini kan ada angka yang sama, teman-teman. Ada angka 3, di sini juga angka 3 ya, penjumlahan berulang. Maka teman-teman bisa ubah ke dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, jadinya 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 ini adalah jumlah kotaknya teman-teman nih. Kotak pesawat Salman dan kotak pesawat Said. Dikali 3. 3 itu adalah isi masing-masing kotak. Ada 3 pesawat. Dan 6 ini adalah jumlah setelah digabungkan. Kenapa sih 2 dikali 3? Jadi di sini 2 adalah banyaknya jumlah kotak yang ada. Maka teman-teman harus tulisnya di depan. Dan 3 itu adalah angka berapa di sini yang ada? Angka yang muncul adalah angka 3. Maka teman-teman tulis di belakangnya angka 3. Seperti itu teman-teman ya. Sampai sini tahu bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut. Ada 5 tempat yang berisi bola kasti. Tiap tempat berisi 2 bola kasti. Berapa jumlah total bola kasti yang ada? Teman-teman bisa lihat ya, di sini setiap satu tempatnya itu ada 2. Nah, kalau kita hitung bentuk jumlahan, 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Berarti 2-nya ada 5 kali.
Jika teman-teman ingin merubah bentuk penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian, karena ini kan angkanya sama teman-teman ya, ini adalah penjumlahan berulang. Angkanya sama, 2 ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 gitu kan. Biar tidak panjang, maka teman-teman bisa ubah ke bentuk perkalian. Caranya pertama teman-teman harus hitung dulu, ini angka 2-nya ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Berarti angka yang pertama-tama teman-teman harus tulis adalah angka 5. Dikali, di sini angka berapa? Angka 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti 5 dikali 2 sama dengan, hitunglah. 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita sudah dapat hasilnya, 5 dikali 2 sama dengan 10 teman-teman. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini Bunda punya kantong berisi bola warna-warni. Bunda punyanya 4 kantong teman-teman. Jika penjumlahan berulang seperti ini, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Maksudnya adalah 3 yang ada di dalam kantong. Ada 3 bola. Jika teman-teman ingin merubah penjumlahan berulang ini menjadi perkalian, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah hitung ada berapa angka 3-nya atau ada berapa kantongnya ya. Sama saja ya. Kita hitung deh. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kantong. Nah, kalau sudah dikali berapa teman-teman? Ada berapa isinya satu kantong? Ada 3. Kita hitung 4 dikali 3. Hitung ya. 3 ditambah 3. 6. 6 ditambah 3. 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Sampai sini paham teman-teman ya, bagaimana cara merubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Oke. Jadi, penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Jika teman-teman mendapatkan contoh soal seperti berikut, dan teman-teman ingin merubahnya menjadi bentuk perkalian, teman-teman harus hitung ini, angka 5-nya ada berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang harus kita tulis di yang bagian depan adalah angka 6. 6 dikali 5. Seperti itu. Nah, kita hitung lagi 6 dikali 5 sama dengan berapa teman-teman? 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. Dan 25 ditambah 5, 30. Jadi kita sudah tahu hasil dari 6 dikali 5 sama dengan 30. Soal selanjutnya sama, jika teman-teman mendapatkan bentuk penjumlahan seperti ini, dan teman-teman ingin merubahnya ke bentuk perkalian, teman-teman harus hitung, ada berapa kali 10-nya, berapa kali pengulangan teman-teman? 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4, berarti teman-teman harus tulis, harus ubah menjadi 4 dikali 10. Sama dengan, coba hitung lagi bersama-sama, 10 ditambah 10, 20, 20 ditambah 10, 30, 30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 itu sama saja teman-teman dengan 4 dikali 10. Hasilnya sama.
perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, teman-teman, ini kebalikannya ya. Jika teman-teman mendapatkan contoh soal seperti berikut, 3 dikali 3. Ini kan perkalian. Namun, teman-teman ingin merubahnya menjadi bentuk penjumlahan berulang. Pertama, teman-teman harus lihat nih, angka yang belakang itu angka berapa, teman-teman? Angka 3. Silakan tulis angka 3 sebanyak angka yang di depan. Angka 3 juga. Berarti begini tulisannya. Nah, 3 ditambah 3 ditambah 3. Di sini angka yang belakang kan angka 3. Angka yang depan angka 3. Maka tulis angka 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Soal yang kedua, jika teman-teman ingin merubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan berulang, kita lihat lagi. Di sini angka yang belakang adalah angka 4. Silakan teman-teman tulis angka 4 sebanyak angka yang ada di depannya. Angka berapa? Angka 7. Tulislah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 7 kali. Seperti ini teman-teman. Mari kita hitung bersama-sama hasilnya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. 24 ditambah 4 sama dengan 28. Jadi 7 dikali 4 itu hasilnya 28. Teman-teman sudah bisa ya cara merubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan berulang. Begitupun sebaliknya, bentuk penjumlahan berulang dirubah menjadi bentuk perkalian. Nah, ada yang unik nih teman-teman dari perkalian. Yang pertama adalah perkalian 0. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Contohnya, 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 24, hasilnya tetap 0. 131 dikali 0, hasilnya 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi pokoknya berapapun angka teman-teman kalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Yang kedua, yang unik dari perkalian adalah perkalian 1, yaitu jika teman-teman mengkalikan angka berapapun dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya, jika teman-teman mengkalikan 35 dikali 1, hasilnya sama dengan 35. 1 dikali 100 sama dengan 100, tetap angka 100. 79 dikali 1 sama dengan 79. Begitupun 1 dikali 250 sama dengan 250. Jadi berapapun angka yang teman-teman kali dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambar pesawat kertas. Pesawat kertas milik Salman dan Said itu merupakan salah satu contoh benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita coba amati, kita coba deskripsikan dan kita cari tahu ciri-cirinya dari pesawat yang terbuat dari kertas. Pertama, kita lihat dari warnanya. Pesawat kertas ini warnanya putih, ada juga kertas yang warna-warni. Yang kedua, kita bisa lihat dari bentuknya, kertas itu persegi panjang. Yang ketiga, permukaannya itu bagaimana teman-teman kertas? Apakah kasar, apakah halus? Nah, di sini ciri-ciri dari pesawat kertas. Permukaannya itu halus jika dipegang ya.
kertas itu jika disentuh permukaannya itu halus. Dan yang terakhir, fungsinya dari pesawat kertas itu adalah sebagai mainan. Sekarang, teman-teman sudah bisa ya bagaimana mendeskripsikan suatu benda dengan cara mengamatinya. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri benda. Teman-teman, benda-benda yang ada di sekitar kita itu sangat beragam, mulai dari bentuknya, ukuran, permukaan, maupun warnanya. Ayo, mari kita lihat dari segi bentuknya. Jadi, ada benda yang berbentuk tetap, contohnya pensil, batu. Kalau misalnya pensil atau batu ini teman-teman masukkan ke dalam suatu wadah, maka bentuknya akan tetap tidak berubah. Pensil ya tetap berbentuk seperti pensil. Lain halnya dengan benda-benda yang bentuknya bisa berubah-ubah. Contohnya ada air, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman meletakkan air pada suatu wadah, maka air itu akan mengikuti bentuk wadahnya. Contoh di sini ada botol, ada mangkok, dan ada gelas. Maka airnya juga mengikuti wadah tersebut, teman-teman. Paham sampai sini ya? Yang kedua, ciri-ciri benda bisa kita lihat dari ukurannya. Ukurannya itu ada yang benda berukuran kecil, ada juga benda yang berukuran besar. Ada benda yang ukurannya panjang, ada juga yang pendek. Itu perbedaannya ya. Yang ketiga, bisa kita lihat dari permukaannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu menyentuh suatu benda, permukaannya itu ada yang halus permukaannya. Contohnya itu adalah kapas, ada kertas, dan contoh permukaan yang kasar ketika teman-teman sentuh itu ada kulit pohon, ada batu, dan ada pasir. Di sini ada gambar bulu. Bulu itu adalah salah satu contoh benda yang ketika teman-teman sentuh itu permukaannya terasa halus. Dan ada juga ketika teman-teman menyentuh benda yang basah, nah itu adalah air. Jadi kalau misalnya habis menyentuh air, pasti nanti teman-teman itu akan basah tangannya. Lalu, ciri-ciri benda bisa kita lihat dari warnanya. Ada benda yang berwarna merah, hijau, putih, kuning, merah muda, jingga, dan warna-warna lainnya. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya bagaimana keberagaman benda-benda yang ada di sekitar kita. Setiap benda yang kita miliki dan kita lihat itu pasti memiliki ciri-ciri. Setiap benda memiliki kegunaannya masing-masing, teman-teman. Semuanya bermanfaat untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti ada alasannya dan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Quran Surat Shad ayat 27. Itu teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti video ini sampai selesai. Bunda ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.